Halo siswa-siswi kelas 10 SMA Kristen Akpana. Kembali lagi dengan saya Ibu Anastasia Ninotska dalam materi deret bilangan. Ayo kita ingat kembali tentang barisan bilangan. Barisan bilangan itu terdiri atas barisan aritmatika dan barisan geometri. Beda pada barisan aritmatika dinyatakan dengan rumus B sama dengan suku ke N kurangi suku ke N kurang 1. Sedangkan suku ke N barisan aritmatika dinyatakan dalam rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Rasio pada barisan geometri dinyatakan dengan R sama dengan UN per UN kurang 1. Dan suku ke N barisan geometri dinyatakan dengan UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Sekarang kita bereksplorasi ya. Ayo kalian saling melakukan jabat tangan dengan beberapa teman yang ada dalam kelompokmu, seperti pada gambar. Lalu berdiskusi, jika ada 2 orang, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Jika ada 3 orang, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Jika ada 4 orang, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Yang keempat, berapa total siswa dalam kelompokmu dan berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Bagaimana kalian mengetahuinya? Nah, bisa dibantu dalam tabel ini. Kalau 2 orang, berarti banyak jabat tangan 1. Uraian dari banyak jabat tangan juga 1. Kalau 3 orang, berarti 3 itu dari 1 tambah 2 kali jabat tangan. Nah, kalau 4 orang bagaimana? Kalau 5 orang bagaimana? Isi di titik-titik pada tabel ini. Apakah uraian dari jumlah jabat tangan merupakan bentuk penjumlahan dari baris bilangan? Sekarang, dari kejadian tadi, proses eksplorasi tersebut, kita akan mengetahui pengertian dari deret bilangan. Bentuk penjumlahan dari barisan bilangan akan membentuk deret bilangan. Jadi, deret bilangan adalah jumlah suku-suku penyusun barisan bilangan. Deret bilangan terdiri dari deret aritmatika dan deret geometri. Kita masuk ke deret aritmatika. Rumus untuk menghitung jumlah suku-suku deret aritmatika sebagai berikut. Sn sama dengan N bagi 2 kalikan A tambah UN. Atau Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali beda. Nah, ini diambil dari rumus suku UN. UN kan rumusnya A plus N kurang 1 kali beda. Keterangan Sn jumlah deret sebanyak N suku pertama, A suku pertama, B beda, N banyak suku. Kita lihat contoh soal. Diketahui deret 13 tambah 16 tambah 19 tambah 22 tambah titik-titik. Jumlah 30 suku pertama deret tersebut adalah, berarti suku pertamanya atau A itu 13. Bedanya itu 16 kurang 13, 3. N-nya itu 30. Berarti S30 sama dengan 30 bagi 2 kalikan 2 kali 13, 26. 30 kurang 1, 29. 29 kalikan 3, 87. 26 tambah 87, 113. 113 kali 15, 1695. Sekarang deret geometri. Kita akan masuk ke deret geometri. Sehingga rumus untuk menghitung jumlah suku-suku deret geometri adalah Sn sama dengan A kali rasio pangkatkan N kurang 1 per rasio kurang 1. Untuk rasionya itu tidak boleh sama dengan 1 dan rasio lebih dari 1 menggunakan rumus yang pertama ini. Lalu untuk rasionya yang kurang dari 1 namun tidak boleh sama dengan 1, gunakan rumus kedua, yaitu suku pertama kalikan 1 kurang rasio pangkat N per 1 kurang rasio. Sn jumlah deret sebanyak N suku pertama, A suku pertama, R rasio, N banyaknya suku. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Hasil produksi sebuah perusahaan sepeda
pada tahun 2020 meningkat setiap bulannya dan membentuk barisan geometri. Produksi pada bulan Januari sebanyak 120 unit. Pada bulan April hasil produksi mencapai 3.240 unit. Berapakah total hasil produksi sepeda hingga bulan Mei? Hasil produksi Januari U pertama atau A 120. Hasil produksi April U1 3.240. Total hasil produksi hingga bulan Mei berarti bulan kelima S5. Sebelum menentukan S5 harus dicari rasionya terlebih dahulu. Rasio berarti suku pertama 120, suku keempat 3.240, suku keempat rumusnya AR pangkat 3, berarti A-nya 120 kali rasio pangkat 3 dari 3.240. Rasio pangkat 3 sama dengan 3.240 bagi 120 hasil 27, maka R-nya adalah rasionya akar pangkat 3 dari 27 yaitu 3. Berarti suku kelimanya diperoleh dari suku kelima S5 jumlah deret 5 suku pertamanya yaitu 120 kali 3 pangkat 5 kurang 1. 3 pangkat 5 243 per 3 kurang 1 2. 243 kurang 1 242. Lalu 120 bagi 2 ini 60. 60 kali 242 14.520. Lalu ada lagi deret geometri tak hingga. Kita bisa lihat eksplorasi kita panjang lintasan bola tenis seperti pada gambar. Bola tenis dilemparkan ke atas setinggi 1 meter. Bola tersebut akan terus memantul sampai akhirnya berhenti. Setelah dicermati, setiap kali bola memantul, tingginya menjadi 1/4 kali dari tinggi pantulan sebelumnya. Kira-kira berapa panjang lintasan bola dari awal memantul sampai berhenti? Ayo bereksplorasi dengan melakukan percobaan melempar bola bersama teman kelompokmu, lalu jawablah pertanyaan berikut. Menurutmu, apakah tinggi pantulan bola pada permasalahan di atas membentuk deret geometri? Bagaimana kalian mengetahuinya? Setelah melakukan percobaan, apakah kalian mengetahui dengan pasti berapa kali bola memantul sampai akhirnya berhenti? Maka, terbentuklah dari kejadian itu deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga terdiri dari konvergen yang rumusnya untuk rasionya antara -1 hingga 1, lambangnya tak hingga, S tak hingga sama dengan A bagi 1 kurang R. Deret geometri tak hingga divergen untuk rasio kurang dari -1 atau R lebih dari 1. S tak hingga sama dengan A plus minus tak hingga per 1 kurang R dengan hasilnya plus minus tak hingga. Keterangan S tak hingga jumlah deret geometri tak hingga, A suku pertama, R rasio. Kita lihat contoh soal. Tentukan jumlah deret tak hingga dari 81 tambah 27 tambah 9 tambah 3 tambah sekian. Titik-titik. Deret tak hingga di atas merupakan deret tak hingga konvergen karena rasionya 1/3. 27 bagi 81 1/3 ya. Masuk dalam rentang rasio lebih dari -1 dan kurang 1. Maka jumlah deret tak hingganya sama dengan 81 bagi 1 kurang 1/3. Samakan penyebut jadi 3/3. 3 kurang 1 2/3. 81 bagi 2/3 dibalik jadi 81 kali 3/2. 81 kali 3 243/2. Jadi jumlah deret tak hingganya 243/2. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di latihan soal. Tuhan Yesus memberkati.